Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fajarwati dengan nomor Stanbook S0019G016. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi tenaga kerja. Gizi tenaga kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya, atau ilmu gizi yang diterapkan kepada masyarakat dengan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan tenaga kerja sehingga tercapai tingkat produktivitas dan efisien kerja yang setinggi-tingginya. Pengolahan makanan bagi tenaga kerja. Rangkaian kegiatan menyediakan makanan bagi tenaga kerja di perusahaan, mulai dari yang pertama perencanaan menu hingga penyajian, kedua memperhatikan kecukupan kalori dan zat gizi, ketiga pemilihan jenis dan bahan makanan, yang keempat sanitasi tempat pengolahan dan tempat penyajian, yang terakhir waktu dan teknis penyajian bagi tenaga kerja. Masalah yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, kesegaran jasmani, kedua produktivitas atau kecukupan gizi, ketiga efisien kerja, pemanfaatan tenaga dana dan waktu guna mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gizi tenaga kerja. Yang pertama, umur, kedua jenis kelamin, ketiga keadaan khusus atau sakit, menyusui, melahirkan, dan lain-lain. 4. Metabolisme. Yang kelima, jenis pekerjaan, yaitu ringan, sedang, atau berat, yang merupakan suatu beban kerja. Yang keenam, keadaan lingkungan sebagai beban tambahan yang meliputi fisik, kimia, biologis, fisiologi. Masalah gizi dan kesehatan pada tenaga kerja. Yang pertama, anemia gizi besi mayoritas tenaga kerja wanita. Kedua, kurang gizi tingkat ringan. Ketiga, penyakit gastritis, infeksi saluran nafas bagian bawah, infeksi parasit di saluran cerna. Yang keempat, konsumsi kurang sumber makanan energi, protein, C, Fe, vitamin A, vitamin, karena tidak sarapan dan tidak makan siang. Tata laksana pemberian makanan tenaga kerja. Yang pertama, penyediaan kantin perusahaan dengan tujuan meningkatkan dan memperbaiki gizi tenaga kerja, dan tanpa disadari pemberian pengetahuan tenaga gizi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, pemberian makanan atau snack secara cuma-cuma pada jam-jam tertentu, di mana hal ini akan memperlambat munculnya kelelahan, meningkatkan kecepatan dan ketelitian kerja, dan menghindari waktu istirahat curian. Yang ketiga, pemberian makanan tambahan dan adanya kantin di perusahaan dapat mencegah terjadinya penyakit sehingga kehilangan waktu kerja karena absen sakit dapat ditekan. Keempat, mengadakan penyuluhan tenaga kesehatan dan gizi secara teratur sehingga kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai dan dipertahankan. Yang terakhir, penerapkan hasil penelitian tentang gizi kerja yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi tenaga kerja dalam upaya meningkatkan efisien dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Itulah hasil penjelasan saya tentang gizi tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.